Yang saya hormati Sekretaris Eksekutif UNESCAP, Ibu Armida Ali Syahbana, dan para delegasi, pandemi COVID-19 menunjukkan kepada kita tentang masih lemahnya infrastruktur kesehatan di tingkat nasional, di tingkat kawasan dan global, dan rapuhnya perekonomian dari guncangan eksternal. Oleh sebab itu, kita harus introspeksi dan koreksi bersama-sama. Kawasan Asia dan Pasifik harus segera keluar dari pandemi dan menjadi lebih kuat. Recover together, recover stronger. Saya ingin berbagi beberapa pemikiran. Yang pertama, kita harus memperbesar investasi untuk memperkuat ketahanan kesehatan kawasan. Belanja kesehatan di kawasan kita masih rendah. Di Asia Selatan misalnya, hanya 3,48% dari GDP. Sementara Asia Timur dan Pasifik 6,67%. Bandingkan dengan di Amerika Latin 7,96%, di Uni Eropa 9,85%, dan di Amerika Serikat 16,89%. Inilah yang harus kita koreksi. UNESCAP harus menjadi katalis penguatan infrastruktur kesehatan di kawasan melalui penguatan SDM kesehatan, kerjasama industri kesehatan, farmasi, vaksin, dan bahan baku obat, serta riset dan teknologi di bidang kesehatan. Kemampuan peringatan dini terhadap pandemi di tingkat kawasan juga harus diperkuat. Kedua, kita harus melakukan adaptasi untuk pemulihan ekonomi. Investasi pada ekonomi berbasis digital harus diperbesar. Inovasi untuk mendorong safe tourism harus dilakukan. Penguatan dan perluasan rantai pasok kawasan harus diperkuat, termasuk akses UMKM terhadap rantai pasok. UNESCAP dapat menjadi katalis upaya mempercepat pemulihan ekonomi kawasan pasca pandemi. Yang ketiga, investasi pada ekonomi dan pembangunan hijau harus dipercepat. Pemulihan ekonomi tidak bisa mengabaikan lingkungan. Ancaman perubahan iklim adalah nyata, apalagi bagi saudara-saudara kita di Pasifik. Inilah waktunya berinvestasi pada ekonomi hijau. Dan peluang bisnis pada ekonomi dan pembangunan hijau cukup besar, bisa mencapai 10,1 triliun US dollar dan membuka kurang lebih 395 juta lapangan pekerjaan baru hingga 2030. Sektor ini menjadi salah satu prioritas Indonesia menuju satu abad kemerdekaan Indonesia di 2045. Transisi energi ramah lingkungan, pengembangan bahan bakar nabati, pembangunan industri baterai litium dan kendaraan listrik, pembangunan Green Industrial Park terbesar di dunia akan kita bangun di Kalimantan Utara. Kita harus berani melakukan terobosan. Inovasi teknologi mutlak diperlukan. UNESCAP perlu mendorong perumusan agenda, target, dan insentif ekonomi dan pembangunan hijau di kawasan, termasuk dukungan bagi negara-negara di Pasifik. Indonesia berkomitmen mendukung pemulihan ekonomi dan pembangunan hijau bagi sahabat-sahabat kami di Pasifik. Yang mulia, tahun depan UNESCAP genap berumur 75 tahun.
Pandemi harus menjadi momentum berbenah dan membuat lompatan besar. Ini saatnya kita membangun kawasan yang lebih baik, dunia yang lebih baik. Terima kasih.